Tersebut engkau menjadi sahabat Rasulullah sekiranya kamu mau berpikir bahwasanya sahabat Rasulullah itu melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasul, baru menjadi sahabat Rasul. Tapi yang tidak melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasul bukanlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu di antaranya telah melaksanakan sunnah Rasul, kelakuan Rasul. Di antaranya kamu telah melakukan perintah Allah yang diperintahkan kepada Rasul. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memanjangkan janggutnya kecuali yang memang tidak ditumbuhkan Allah. Lalu engkau mengikuti di antaranya, maka Allah telah memerintahkan Nabimu memanjangkan janggutmu, lalu kamu diperintahkan oleh Nabimu memanjangkan janggutmu, maka kamu berhak menjadi sahabat Nabi. Yang lain yang tidak mau karena memang dia tidak mau menjadi sahabat Nabi dan memang tidak mengikuti bagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi, mustahil akan menjadi sahabat Nabi. Bahwasanya kamu telah melihat bagaimana serban-serban Nabi yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu telah memakai serban oleh ia, dipakaikannya kopiahnya, lalu dililitkan serban berwarna hijau di kepala. Di antaranya Nabimu memakai serban kuning sehingga kelihatan lusuh dan berminyak. Kerana minyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminyaki rambutnya tiap Jumat dan meminyaki janggut. Barang siapa di antara kamu ada meminyaki janggutnya setiap pula hari Jumat, maka samalah dengan Nabi meminyaki janggutmu setiap Jumat. Dan kamu pula memakai serban dan Nabimu juga memakai serban, berarti kamu telah melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabimu. Karena Nabimu telah memerintahkan ta'ammamu inna syaitan la tayammam. Pakai oleh kamu serban, semua syaitan itu tidak berserban. Maka kamu telah dapat memandang bahawa betapa banyaknya setan-setan yang tidak mau berserban, yang diperintahkan Nabimu berserban. Perintah Nabimu adalah perintah Allah. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbuat dengan kehendak nafsunya kecuali itu perintah Allah semata. Maka wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa telah mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabimu memakai serban salat, kamu pakai serban pada waktu salat. Itu adalah kelakuan dan sifat Nabimu. Lalu kau mencontoh di akhir zaman walaupun tidak pernah memandang Nabimu, tapi cinta dengan kelakuan dan perbuatan akhlak Nabimu. Samalah engkau dengan sudah bertemu dengan Nabimu yang melaksanakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan orang-orang yang tidak pernah jumpa dengan Nabi, lalu samalah pula orang yang tidak memakai di zaman Nabi, juga berjumpa dengan Nabi lalu tidak memakai apa yang dipakai cara Nabi, tidak berbuat apa yang diperbuat oleh Nabi. Umat-umat yang terdahulu sami'na wa asayna, maka orang-orang yang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Nabinya, samalah terumat-umat yang sami'na wa asayna, dia dengar tapi tidak melaksanakan. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti dengan cara nafsumu, mengikuti orang yang banyak. Sesungguhnya besok kamu akan dicampakkan dalam neraka dan kamu akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tatkala kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam, takadu tamayyatu minal ghaib, api neraka itu akan bertanya kepada kamu,
kullama ulqiya fiha fawqun sa'alahum hadanatuha alam ya'tikum nadhir. Api itu bertanya kepada kamu, apakah tidak ada yang datang menyuruh kamu ke jalan kebenaran, menunjukkan kamu yang baik? Qalu bala. Mereka yang masuk ke neraka jahanam berkata, qalu bala. Semuanya benar. Kaja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Telah datang kepada kami seruan kebaikan untuk mengikuti Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi, sifat akhlak Nabi. Tapi kami telah sesat yang nyata. Kalaulah demikian, apalah artinya? Maka itu bersyukurlah kamu telah dipilih Allah untuk itu. Di antara yang banyak dipilih satu. Di antaranya satu membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini Allah perintahkan malaikat memenuhi di mana rongga-rongga yang kosong. Memenuhi tempat-tempat ini, lalu malaikat turun dari langit menyaksikan hal-hal perbuatan kamu. Bersaksi kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di tengah-tengah kehancuran moral dan akhlak umat Muhammad, tidak ada yang ingin melakukan cara Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami bersaksi, ya Allah, membenarkan apa yang dibawa Muhammad. Maka Allah berkata, dulu kamu menyatakan aku, kenapa harus menurunkan manusia, menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi? Kalau hanya untuk sujud kepadamu kami sudah cukup. Kurang apa lagi? Tak berangkat kepala kami untuk engkau, tapi manusia tidak. Emang betul ya Allah. Kalau hanya untuk memuji kamu, kami tetap memujimu. Lalu kamu berkata, semua manusia akan membuat keributan dan kehancuran dan pertumpahan darah di muka bumi. Tapi kata Allah, kamu lihat, mereka menangis, ingin mendekati kebenaran itu. Mereka merasa, adrikna ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ini engkau melihat nurnya memancar di langit. Cahaya itu dari bumi, maka itu turunlah engkau semuanya ke bumi. Lihatlah mereka, lalu berebut-rebut malaikat dari langit turun ke bumi menyaksikan umat Muhammad yang akhir. Lalu rindu untuk sumpah Nabi. Ingin meneruskan perjuangan Nabi. Nabi dihina, mereka dihina. Nabi dicaci, mereka dicaci. Nabi diuji, mereka diuji. Yang ada kepada mereka doa dan air mata. Sesungguhnya aku rindu kepadanya. Beritahu kepada semua angkasa, aku suka kepada kelompok mereka, sehingga hati mereka kasih dan sayang antara satu dan lain. Rindu rasanya tidak mau berpisah sedikit pun. Batin mereka mengerti. Ya Allah ya Rabb, jangan kau pisahkan kami Allah. Biarlah hidup yang sedikit ini adalah cinta kepada Engkau. Air mata kehambaan mengalir, air mata duka terus mengalir di telaga Kausar. Mereka munajat kepada Allah, Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi habli hukma wa alaikana bis salihin.
واجعل لي لسان صدق بالآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم اللهم إنا دائب لك وإنا ذليل فإذا فاكر فأغننا يا الله وعملا صالحا طيبا مباركا قدر لك الله سبحانه وتعالى. Tidak ada harapan yang lain ingin untuk menyatukan umat, ingin membangkitkan umat agar mereka bangkit dan bersatu, tidak hina dan dihinakan oleh kafir Yahudi dan Nasrani. Kepingin menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang mulia. Mudah-mudahan engkau adalah golongan-golongan itu di akhir zaman ini. Amin. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, sunnah Rasul di akhir zaman, seolah-olah dia hidup bersama Nabi. Nah, itulah orang-orang yang benar. Jadi kalau kita membuat pola pikir kita sendiri, maka kita tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Sebab kita tidak ikut contoh Nabi Muhammad SAW. Itu kita bersiap-siap untuk berjuang. Apapun yang terjadi dengan kita hanya untuk Allah dan Rasul. Memang banyak penghambat-penghambat yang dia anggap sekolahnya tinggi, itulah yang cukup hebat. Jadi kalau memang keluaran dari Madinah umpamanya, atau Al-Azhar umpamanya, dari Qum dan sebagainya hebat, tentu lebih hebat gurunya. Kalau yang keluar dari Mekah, Al-Azhar itu hebat, kembali sini hebat. Berapa banyak yang hebat? Mungkin puluhan ribu yang habis lulusan itu. Kenapa hanya satu saja hebat umpamanya? Kenapa tidak gurunya di sana yang lebih hebat umpamanya begitu? Jadi kalau kita ambil secara psikologi, kan gurunya lah itu yang turun ke bawah untuk sebagai penunjuk jalan. Itu baru. Sebab begitulah cara. Namun kita kembali, ini semua untuk Allah membagi kita suruh mau berpikir. Semua supaya kita berpikir, bukan satu saya pemikiran, kita supaya berpikir. Dan kemudian Allah suruh yang sekolah-sekolah itu tawadu. Bila tawadu Allah tambah ilmu, merendah diri. Itulah kunci ilmu. Bila tawadu pasti dapat. Bila ego tak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Jadi kita kunci, kita tawadu. Sekali itu ada orang yang berjual doa. Doa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighul amr. Tazallaha 'ala kulli syai'in qadir. Namanya dinar. 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Disebut orang ayat itu 1000 dinar. Di dalam lautan gelombang besar dahsyat dia bawa duit. Sedekah orang tidak ada. Nah, amalan apa yang boleh dapat? Ada seorang bilang boleh bayar 1000 dinar. Sebab duitnya tidak ada arti di dalam tengah lautan. Tidak ada arti sama sekali. Yang ada Allah. Nah, yang menjual ayat ini cuma bilang, kau baca wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah? Ini yang takut dengan Allah, penyerahan diri totalitas kepada Allah. Dia bayar 1000 dinar lah. Yang penting aku ada amalan yang boleh kepada Allah. Dia amalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighul amr. Kadzallaha 'ala kulli syai'in qadir. Itu saya diamal. Gelombang badai dahsyat pecah itu perahu. Pecah. Dia baca itu saja akhirnya terdampar di pinggir pulau, di pulau itu. Yang manusia tidak ada di situ, yang ada bangsa jin saja. Begitu datang, dia sampai di sana, bangsa jin melihat ini manusia datang, dia baca itu sewa, mayyatillah yatahallahu terus dia baca. Jin habis, lari dari pulau, tinggal dia sendiri. Dia jalan di depan sana ada gua. Dia masuk dengan wa may yattaqillah. Dia jumpa di sana emas.
yang berjuta-juta kali lipat daripada 1.000 dinar di dunia, dia dapat menguasai emas yang berada di sana. Yang masuk dalam emas isinya semua, dalam gua isinya semua emas. Yakin, kalian yakin? Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, benar-benar kepada Allah, maka itu Allah berkata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kamu tidak usah banyak pikir untuk Allah, jangan ngatur urusan Allah. Ini kita ngatur urusan Allah, inilah yang susahnya kita. Pada Allah lebih tahu, dia tahu kadar kecukupan kita. Tapi karena kita tamak, karena tamak ini kita perintah Allah, ya Allah tambah rezeki aku, ya Allah, kan tamak. Coba bayangkan, Allah sudah atur, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan Allah SWT wallahi min waraihim muhitun wa huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sudah Allah tulis bagaimana Quran segalanya semua dicatat. Tapi karena tamak inilah yang menentukan nafsu. Mau lebih itu nafsu, mau lebih saja, tidak ada berkecukupan. Makan tidak berkecukupan, nafsu. Istri tidak cukup juga, nafsu. Rumah tidak cukup juga, nafsu. Ya, baik apa saja yang tidak berkecukupan, rasa kurang saja, pilih nafsu. Bila rasa kurang terjadi, berarti kita sudah tidak reda kepada Allah. Apa yang Allah bagikan kepada kita, kita tidak reda. Di sini keredaan Allah itu apabila kamu telah meredai apa yang telah Allah bagikan kepada kamu dengan kehidupan sebagaimana reda. Kalau Allah tawarkan, kau mau apa saja dalam dunia ini? Kau doa, ud'uni astajib lakum. Doa kamu aku kabulkan. Doa apa saja aku kabulkan. Kalau kau mau dunia ini, aku bagi dunia. Mau langit, aku bagi langit. Mau apa saja. Tinggal kamu berpikir apakah ini tujuan kau. Begitu. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan kita ini? Penyerahan totalitas kepada Allah. Allah sangat mudah sebenarnya mengurus kita ini. Kita ini yang mengatur Allah. Bayangkan, mengatur Allah enggak? Hari-hari kita minta tambah rezeki. Pada hari ini udah Allah bagi, minta tambah lagi, tambah enggak? Nabi kalau dia mau doa macam begini, mungkin ya Allah kaya raya tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hidup dia miskin, pagi makan, sore tidak, hari lagi makan, besok tidak? Kenapa? Ya Allah, tidak makbul ke doa Nabi. Maksud apa saja Nabi minta, dia boleh minta. Boleh minta. Kekayaan apa saja Nabi minta, boleh. Tapi coba yang kenapa dia pagi hari makan, besok tidak, paginya bertampal, kita penuh. Kau lihat yang ku bawa pakaian itu diisikan, itu mau kusukakan. Di bawah itu banyak, bukan untuk aku pakai. Alhamdulillah semua dibawa, jadi aku tak susah-susah. Aku menghitung baju aku nanti di yaumil mahsyar susah. Maka itu anak-anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lihat permata itu tidak susah bagi Allah. Kalau memang itu kau mau, Allah bagi. Makanya aku nyatakan kamu susah. Sebenarnya tak susah. Lebih banyak yang lebih susah daripada kita. Banyak yang lebih susah. Maka itu kita jangan kubur dunia. Ini kecuali kita apa yang kita bawa permata segala hanya untuk Allah. Perjuangan kita untuk dalam perjalanan menuju jalan Allah, supaya jangan ada tangan, supaya kita ada usaha ini hanya sebagai syariat, tetapi Allah menentukan, nanti Allah kabulkan. Insya Allah. Jangan mengeluh kau miskin, sedangkan miskin itu adalah lebih bagus. Kamu mengeluh miskin, pada miskin itu adalah lebih baik daripada kamu, karena Allah sayang 500 tahun lebih dulu daripada orang yang kaya masuk surga. Kenapa kau mengeluh tentang kemiskinanmu, sedangkan kamu dilukan masuk surga? Apabila kamu miskin yang beriman. Jangan mengeluh tentang kesusahanmu, sedangkan Allah akan memberikan kemuliaan kepada kamu. Apa yang harus kau pikirkan? Mengeluh susah.
Aku susah, tidak ada uang, tidak ada rumah tangga. Jangan mengeluh tentang rumah tangga. Allah sudah siapkan rumah tangga engkau dalam surga. Asal yang penting kau beriman, taat kepada Allah, menegakkan kebenaran itu Allah, membuktikan kebenaran ini. Allah sudah jamin, Allah sudah berikan satu tempat yang mulia di sisi. Apa lagi yang kau harap? Orang miskin mengeluh tentang kemiskinannya, betapa bodohnya, padahal Allah muliakan kamu. Kalau kamu orang miskin, kamu menyadari bahwa kamu bersama Nabi, Nabiku miskin, kamu bangga. Alhamdulillah, aku dibagikan Allah kemiskinan, Nabiku miskin. Aku makan dari kaya menjadi miskin untuk Allah. Aku belum pernah berjuang untuk Allah, hanya sabar tentang kemiskinan ini, kesusahan ini tidak dapat. Alhamdulillah. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, biarlah aku miskin, tapi jumpakan aku dengan Nabi, ya Allah. Hidupkan aku bersama Nabi, pertemukan aku bersama Nabi yang miskin juga. Kamu tidak makan, jangan mengeluh, ya Allah. Biarkan aku tidak makan, ya Allah. Nabiku juga tidak makan. Biar aku tidak malu besok jumpa dengan Nabi. Tapi kalau aku kaya raya, bagaimana aku jumpa dengan Nabiku besok? Betapa malunya aku. Kalau aku kenyang, betapa malunya aku dengan Nabi besok. Jadi, wahai orang-orang miskin, jangan mengeluh kamu tentang kemiskinan kamu. Bahwa kemiskinan kamu itu akan membawa derajat kamu yang tinggi. Asal kamu kaya iman, kuatkan iman, keyakinan kepada Allah, siapkan untuk Allah, serahkan diri kepada Allah, kamu benar. Apabila kamu betul-betul menyatakan demikian, betul kamu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kamu bukan kamu, kehidupan kamu ini telah diatur oleh Allah. Karena sayangnya Allah, maka Allah jadikan engkau miskin. Tetapi kamu kaya, bila memang kamu betul-betul untuk mendermakan harta kamu di jalan Allah, maka kamu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dapat doa orang yang miskin. Kamu bagikan, belanjakan harta kamu di jalan Allah, kau bantu dengan orang miskin. Orang miskin berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan rezeki kepada orang kaya itu, balaskan kepada di akhirat nanti. Maka di antara orang yang berilmu, ulama, orang kaya dan orang miskin, maka tiga-tiga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama orang kaya berkata, ya Allah, masukkanlah ulama itu ke dalam surga dulu, ya Allah. Lalu ulama berkata, ya Allah, masukkan orang kaya itu ke dalam surga, ya Allah, karena orang kaya ini membelanjakan hartanya di jalan engkau, sehingga aku berjuang di jalan engkau. Masukkan. Orang kaya berkata, ya Allah, ya Rabb, masukkan itu orang miskin ke dalam surga lebih dulu kepada aku, ya Allah. Orang miskin berkata, ya Allah, ya Rabb, jangan aku dulu, masukkan orang kaya yang dermawan itu ke dalam surga dulu. Aku miskin tapi dia bantu dengan hartanya. Kemudian berkata lagi orang kaya, ya Allah, ya Rabb, bagikan kepada ulama masuk surga dulu, ya Allah. Dia memberikan ilmu kepadaku sehingga aku dapat taubat kepada engkau. Lalu orang ulama berkata, ya Allah, ya Rabb, aku menyampaikan ilmu engkau, ya Allah. Bukanlah aku punya ilmu, tetapi dia membelanjakan harta engkau di jalan engkau. Masukkan dia dalam surga. Orang kaya berkata, ya Allah, ya Rabb, aku cuma menjalankan perintah engkau, membelanjakan harta jalan engkau, ini pun milik engkau, ya Allah, ya Rabb. Jadi tiga itu bertengkar, orang-orang kaya, ulama, orang miskin. Aku cuma menjalankan apa yang kau perintah, ya Allah. Bukanlah aku kaya, engkau yang maha kaya, malu aku, ya Allah. Orang kaya yang malu kepada Allah, maka Allah muliakan kehidupannya. Dimasukkan orang kaya itu ke dalam surga lebih dulu lagi. Yang beriman, yang dia betul-betul belanjakan harta jalan Allah. Lalu orang miskin disuruh lagi. Orang miskin berkata, ya Allah, ya Rabb, aku hanya ada doa dan air mata, ya Allah. Itu saja. Mereka belanjakan harta kepada aku. Aku doa dan bersyukur kepada Allah. Aku terima apa yang kau bagi, ya Allah. Kau bagi aku kesusahan, aku reda. Tak makan anak dan istriku, aku reda. Aku reda, ya Allah. Karena keredaan engkau ini, masukkanlah aku kemana yang kau reda, ya Allah. Kata Allah, aku reda kepada engkau, wahai orang miskin. Masuk.
ke dalam surga. Dudukkan dia di hadratku. Orang miskin duduk di hadrat Allah, menghadap Allah, wajahullah, hadapnya wajah Allah, segala dirinya cantik wajahnya, berseri dia memandang wajah Allah, bertambah-tambah kecantikannya. Maka orang kaya, orang miskin dan ulama bersama duduk di hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kau miskin jangan mengeluh kemiskinanmu. Kalau kau mengeluh batin, kau mengeluh Allah. Kau menyesali Allah. Kau kaya juga jangan bangga, itu Allah punya. Apabila kau belanjakan nanti Allah bagi melebihi daripada kadar itu. Maka itu Sambil muliakan Allah Subhanahu wa taala, aku harap kepada engkau yang ada ini berbesar hati dihidupkan Allah. Alhamdulillah kamu dihidupkan di zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi mungkin kamu mendurhaka dengan Nabi. Alhamdulillah kamu masih dibukakan hati oleh Allah untuk cinta dengan Allah. Ingat dengan Nabi. Berkumpul kita sama-sama duduk di zaman Rasulullah, sahabat duduk kadang-kadang menangis bersama Nabi. Rindu duduk bersama Nabi. Kalau dia teringat Nabi, datang dia jumpa Nabi. Mau apa? Mau mendengar apa, menawar hati, untuk mengobat hati yang gundah gulana. Mau apa jumpa Nabi? Supaya ini hati ini boleh tercuci, boleh ingat Allah. Rasanya duduk dengan Nabi, ingat Allah. Rasanya tak mau jauh dengan Allah. Rasanya hancur hati. Begitulah mereka di zaman Nabi. Mudah-mudahan kita di zaman akhir ini dapat berkumpul sama-sama, menangis bersama untuk Allah, menangis bersama untuk Nabi. Teringat zaman Nabi. Katakanlah, wahai kaum doa apa? Tak ada lain hibur hati engkau. Itu saja. Aku sampaikan ini untuk menghibur hati engkau, agar kau betul-betul reda dalam perjuangan untuk Allah. Tak ada kekayaan dunia yang boleh kau kaya pun, tak ada yang boleh kau bawa mati. Tak ada apa-apa. Yang ada keredaan kau saja. Beginilah perjuangan hanya untuk Allah. Kalau tidak ada pengorbanan, bukanlah engkau berjuang. Maka itu pulang ke rumah, istri yang tak paham marah dia dengan engkau. Kau sabar, kamu dapat tingkatan sabar. Sampai di rumah istri marah-marah, mertua marah, kau sabar. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku ujian. Jadikan aku orang yang beriman dan sabar. Tingkatan sabar kau dapat, semakin hari dapat sabar. Tentu kadang-kadang kalau istri tidak beriman bilang, apa sih yang kau dapat dari perjuangan yang kau bilang perjuang? Apa yang kau dapat? Kita ini rumah belum terbayar lagi, sewa rumah belum lagi, ini dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada orang yang kaya, yang dermawan, yang paham dengan orang yang susah, sehingga kehidupan kita dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Yang sedikit ini ada manfaat bagi kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan dimudahkan Allah kita hanya untuk Allah. Tidak ada sebesar debu untuk pangkat. Setinggi manapun jenderal ke kamu, presiden ke kamu, raja ke kamu, Allah tidak panggil, wahai raja ini,